Dari mana, Pak? Habis dari rumah teman, Pak. Oh, dari rumah teman. Ya. Tapi mampir dulu lah, saya di sini, Pak. Ya, Boleh, siap. Pak, ya? Boleh, Pak, boleh. Terima kasih, Pak. Mungkin pernah mendengar penadah barang-barang dari hasil-hasil kejahatan, seperti hasil curian, hasil penggelapan, penipuan, dan pemerasan. Dan penadah ini sangat-sangat erat hubungannya dengan pelaku-pelaku ini. Karena penadah barang-barang dari hasil kejahatan kerap dianggap sebagai kaki tangan yang membantu menjual barang-barang hasil kejahatan. Penadah barang hasil kejahatan ini tidak ikut beraksi untuk melakukan tindak pidana di lapangan. Namun, perbuatannya hanya kerap membeli dan memperjualbelikan barang-barang yang ditampungnya dari hasil kejahatan. Sobat, penadah alias penampung barang-barang kejahatan bisa dijerat pidana penjara. Nah, untuk itu, yuk mari kita bahas seperti apa menurut hukum tentang sanksi pidana penjaranya dan bagaimana cara menjeratnya bagi orang yang melakukan penadahan barang. Namun sebelum saya akan membahasnya, ada persyaratan yang saya minta buat Anda yang baru berkunjung di channel ini. Persyaratannya hanya meringankan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe yang berada di sebelah kanan Anda. Dan bila menurut Anda channel ini bermanfaat, tidak usah segan-segan untuk mengklik gambar loncengnya agar dapat mengikuti video tutorial hukum selanjutnya dari saya. Tentunya pasti bermanfaat buat Anda. Baiklah kalau sudah Anda like dan subscribe. Sekarang mari kita ke pokok pembahasannya dan simak baik-baik dan jangan di skip-skip biar Anda lebih paham nantinya isi daripada tutorial ini dan dapat mengimplementasikan di tengah masyarakat. Dan untuk melengkapi wawasan Anda dalam mengenal dan menjerat penadah barang ini, saya juga akan memberikan beberapa contohnya. Baiklah sobat, penadah itu adalah orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang hasil kejahatan atau disebut tukang tadah. Jadi, yang dimaksud dari hasil kejahatan di sini adalah seperti barang-barang dari hasil pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan. Dalam hal ini, penegasan yang saya maksud mengenai barang-barang hasil dari kejahatan atau bukan, sebagaimana yang saya maksud di atas, nanti tergantung pada hasil penyelidikan pihak kepolisian, yang mana hal itu dimulai dari asal mula dan caranya berpindah tangan. Nah, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah untuk dapat menentukan apakah barang-barang tersebut hasil dari pencurian atau penggelapan, pemerasan, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita beranjak ke jeratan hukum dan istilah penadah ini. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tercantum pada pasal 480 KUHP disebut pertolongan jahat. Untuk lebih jelasnya Anda pahami, saya akan membacakan pasalnya dan atau mungkin akan saya buat di wallpaper video ini. Setelah saya menayangkan isi pasal 480 KUHP ini, tentunya Anda sudah paham ancaman jeratan hukumnya. Dan dari rumusan pasal tersebut terlihat adanya dua unsur. Yang pertama adalah
unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk dalam unsur objektifnya adalah yang pertama, kejahatan karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Kemudian yang kedua adalah kejahatan karena ingin menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Selanjutnya yang ketiga, karena suatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Dan yang keempat, dan yang terakhir adalah karena penadahan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah yang diketahui dan yang sepatutnya. Dan inti gambaran praktisnya untuk lebih pahamnya cara membuktikan pasal 480 KUHP kepada si pelaku tindak pidana dan atau untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam hal ini, seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan lainnya. Ini biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara pembelian barang itu. Contohnya, dibeli dengan harga murah atau di bawah harga biasanya. Dan bisa juga dibeli pada malam hari secara bersembunyi atau dibeli di tempat yang bercurigakan. Jadi dalam pasal 480 KUHP itu melekat unsur kesengajaan, di mana hal tersebut terlihat dalam kata yang diketahui, dan unsur ketidaksengajaannya terlihat pada kata yang sepatutnya harus diduga. Contoh kasus penadahan, kita sebut namanya si perkedel, mencuri sepeda motor dari teras rumah seseorang, kemudian membawa dan menjual sepeda motor curian tersebut ke si Blekekok selaku pembeli. Dan ternyata pemilik motor tersebut melaporkan ke pihak kepolisian. Singkat cerita, keesokan harinya orang yang mencuri ketangkep. Lalu kemudian diinterogasi seputar objek motor yang dicurinya kemana. Tentunya dalam kasus ini pihak kepolisian pasti akan membawa si pencuri tersebut ke tempat orang yang membeli. Maka oleh karena kejahatan yang dilakukan itu, si perkedel kena pasal 362 KUHP dan si Blekekok kena pasal 480 KUHP. Dan terkait barang yang dicuri tersebut akan dikembalikan oleh negara setelah tentunya putusan pengadilan. Contoh kasus yang lain supaya Anda lebih paham, kita sebut namanya kembali si Katrok meminjam mobil milik si perkedel dengan alasan busuknya akan dipakai selama 2 atau 3 hari menjemput orang tuanya yang sedang sakit di kampung dan akan bermaksud diurus di rumahnya. Selang beberapa hari kemudian, sejak perjanjian lisan selama 2 atau 3 hari tersebut, mobil tak kunjung dikembalikan. Ditelepon juga tidak aktif. Lalu kemudian si perkedel melacak alamat rumahnya dan dapat bertemu. Dan dalam pertemuan tersebut, si Katrok mengakui bahwa mobilnya telah dijual dengan harga murah kepada si Blekekok. Nah, kemudian si perkedel membuat laporan polisi dan si Katrok tertangkap bersama si Blekekok. Maka dalam kasus tersebut ini si Katrok dikenakan pasal penggelapan dan si Blekekok dikenakan pasal 480 KUHP. Dari semua uraian pembahasan dan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya sebagai pesan buat Anda sekalian, berhati-hatilah bila membeli suatu barang yang sumbernya meragukan. Sebab
bisa jadi barang yang kita beli itu merupakan hasil dari kejahatan pencurian atau penipuan penggelapan. Dan bila terjadi hal demikian kepada Anda, saran saya, jangan main hakim sendiri kepada si pelaku. Akan tetapi, selalu kedepankan hukum sebagai alat penyelesaiannya. Demikian. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.